Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita memuji Allah atas segala nikmatnya di pagi hari ini, di subuh hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan ya untuk kembali menjalankan aktivitas. Ya, semoga aktivitas kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, di mengawali hari ini Masya Allah kita kembali mengawali dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni belajar ya Al-Qur'an. Semoga Allah mudahkan kita dalam proses belajar ini dan juga semoga menjadi tabungan pahala amal jariyah yang akan menolong kita pada hari kiamat. Saya ingatkan lagi kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, demikian pula yang mengajarkannya. Jadi setelah kita belajar, ya terus belajar dan dan kalau kita mau mendapatkan keutamaan yang lain, ya kita mengajarkan lagi kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak terasa hari ini tanggal 12 Juni 2022 ya merupakan pertemuan kita yang ketiga ya. Ya bisa dikatakan kedua bisa dikatakan yang ketiga ya. Kedua dalam materi, ketiga karena kita ini sudah pertemuan yang ketiga ya. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah kita akan sama-sama terus ya menyelesaikan materi-materi yang ada di level 2 ini ya, sehingga ya saya harapkan ya kami harapkan dijaga lagi kehadirannya ya, dijalankan tugas-tugasnya agar bisa sama-sama sampai kepada tujuan yang yang sama-sama kita harapkan ya, kita bisa menguasai materi-materi yang ada di level 2 dan kita bisa mengetahui terjemahan dari surat-surat yang sering-sering kita baca ya, juz 30 ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah sampaikan ya bahwa di level 2 ini kita fokus menguasai kata-kata yang berwarna biru. Alhamdulillah di pertemuan yang pertama ya kita sudah kita sudah menghafalkan ya KB1 atau kertas ajaib kertas biru ya. Kertas biru 1 ya. Kertas biru 1. Ya. Dan tolong saya diingatkan pada pekan yang kemarin itu siapa yang sudah setoran ya? Di kelas, setoran di kelas seperti ini. Ada 3 orang kayaknya saya tanya kemarin. Ada enggak? Ada ingat enggak? Saya catatannya. Ingat nggak Bu? Yang kelas pagi kemarin saya minta. Sudah 3 orang. Ya, siapa itu ya? Oh ya, saya, Ibu Aisyah, terus ada Ibu. 2 lagi nggak tahu siapa, lupa saya. Oh iya. Oke, tapi yang jelas gini. Pada kesempatan pagi hari ini kita inginkan 5 orang yang sudah hafal lagi. Ya, yang sudah siap. Dan saya anggap sih, saya rasa
sudah banyak ya, karena sudah banyak saya lihat yang setoran ini ya. Sudah banyak yang setoran. Ya, saya harapkan hari ini ada 5 orang yang siap menyetorkan KB1 KB1, kertas biru 1. Ya, nanti kalau dilihat waktunya apakah dia baca dari awal sampai akhir atau kemudian kita tanya dan dijawab. Pak Rahmat belum ya? Saya belum, Pak Ustadz. Kesulitan waktu menghafal ini. Iya. Tapi kalau ditanya mungkin tahu artinya, Pak. Biasanya memang kadang mengurutkannya sulit, tapi kalau ada beberapa kata yang ditanya biasanya tahu. Kita Kalau coba aja, yang Pak. umum boleh, Pak Ustadz, silakan. Oke ya, baik. Ya, menebak arti, Pak ya. Iya. Apa artinya gosiqun? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Gosikun malam. Betul, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ghasiqun idza waqaba. Waqaba. Gelap gulita. Gelap gulita, betul. Ya, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan dari kejahatan malam, idza apabila waqaba telah gelap kita. Nasta'inu, ini di surat Al-Fatihah. Nasta'inu. Kami mohon pertolongan. Iya. Betul. Yulad. Ini di surat Al-Ikhlas, Pak. Yulad, lam yalid walam yulad. Dia diperanakan. Dia diperanakan. Tidak. Sudurun. Dalam surat An-Nas, Pak, ada kata sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudurun ini dada-dada. Dada-dada. Itu bisa, Pak. Biasanya sebenarnya kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang sudah insya Allah hampir sebenarnya kita ketahui semua ya. Dhalin. Orang-orang yang sesat. Iya. Nafasatun. Perempuan penyihir yang meniup. Yang banyak meniup. Oke. Baik. Oke. Boleh dilancarkan lagi, Pak, insya Allah ya. Insya Allah, Pak Ustadz. Terima kasih. Insya Allah. Oke. Berikutnya ada yang belum setoran pada pekan yang kemarin dan ingin setorkan lagi biar kita dengarkan lagi nih. Hafalannya. Ismun nama Rabbun Tuhan. Saya tampilkan Arabnya. Nah, berarti ini tinggal diisi aja sesuai yang sudah dihafal. Ayo dong, ada. Siapa? Oh, Ibu Mas Saad. Ya. Ibu Mas Saad. Oke, boleh, Bu. Ibu mau lantunkan ini ismun nama. Iya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain mendengarkan. Tafadhali Ibu Mas Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan, ihdi berikanlah engkau hidayat, an'amta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut Bu. An'amta engkau telah memberi nikmat, ghairu bukan magdubi orang yang magdubun yang dimurkai, dolin
orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu Somadun, Maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid, dia beranak, yulat, dia diperanakan. A'udzu, aku berlindung, falaq, subuh, sarron, kejahatan, khalaqa, dia menciptakan, Dia telah menciptakan, gasikon, malam, waqabah, dia gelap gulita, napasaton, perempuan penyihir, banyak meniup, ukadon yang banyak meniup di dalam uqadun. Di dalam yang uqadun. banyak meniup ikatan. Ya, uqadun ikatan. Nason, manusia, hanason, yang banyak bersembunyi, sudurun, dada, jinnaton, para jin, hayyu, maha hidup, gayyumun, maha mengutus, Maha mengurus. Mengurus, samawatun, langit, ardun, bumi. Shadaqallazim. Alhamdulillah. Ada yang salah. Baik, enggak apa-apa, Bu, ya. Ibu pasti bisa jawab ini. Nasta'inu di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah, Nah, di depan berarti kami. Iya. Nasta'inu. Kami memberi pertolongan. Kami meminta pertolongan. Oke. Dhalin. Orang-orang yang sesat. Rabbun. Oh, Tuhan. Tuhan, ya. Di anu aja, diingat-ingat, dipahami coba. Kul. Ini banyak sekali. Katakanlah kamu atau katakanlah. Ya. Nasun. Anak Ya. manusia. Jinnatun, Para jin. Jadi insyaallah ini mudah insyaallah ya. Insyaallah. Oke. Baik. Ada lagi orang yang ketiga, peserta yang ketiga yang siap kita. Ayo Ustadz. Saya coba Ustadz. Oke. Ibu, saya langsung tanya aja. Ibu pasti bisa jawab insyaallah kalau sudah hafal. Boleh, Bu? Bu Entin? Ya, insyaallah Ustadz. Oke, tebak artinya Ibu ya. Falakun subuh. Iya. An'amta kami telah tak di belakang memberi kamu atau engkau. Engkau telah memberi nikmat. Ya, tak di belakang itu engkau. Ya. Nafasatun. Perempuan penyihir yang banyak meniup. Samawatun. Sama mana Ustadz? Yang mana Ustadz? Paling bawah. Coba Ibu, langit-langit Ustadz. Kalau Ibu nggak lihat katanya di mana posisinya, bisa jawab nggak kira-kira kayak tadi? Insyaallah. Allah. Biar supaya Ibu ketika membaca atau mendengarkan dari orang lain. Oh iya Ustadz, insyaallah Ustadz. Jadi gitu kan? Jadi nggak perlu dia posisinya, Ustadz posisinya yang mana? Ya. Coba dicari dulu. Iya, karena dihafal Ustadz. Supaya apa? Supaya kalau Ibu misalnya dengarkan orang baca Quran langsung tahu.
Memang tujuan kita seperti itu. Tahu artinya ketika baca, tahu artinya ketika dengar. Nah, ya. Ya, insya Jadi Allah, nggak perlu Ustaz. tahu posisinya. Oke. Qayyumun. Qayyumun, Ini di ayat kursi, Bu, di ayat kursi. Qayyum. qayyumun, yang maha mengurus. Nah, Maha mengurus. maha mengurus. Qayyum, hayyun maha hidup, Ya. qayyumun maha mengurus. Apa yang diurus? Samawatun langit-langit, ardun bumi, ya kan? Oke. Ya. Syarrun, syarrun. Syarrun yang kejahatan. Syarri. Syarrun kejahatan. Bagus. Atau keburukan ya. Somadun, somad. Allahu somad. Somadun, somadun. Ya, diingat-ingat. Somadun itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya, dikatakanlah, dialah Allah yang maha esa. Maha tempat memberi. Maha Allahu tempat somad. meminta segala sesuatu. Ya, maha tempat. Meminta Apa? segala sesuatu. Ya, bergantung segala Sesuatu. segala sesuatu. Somadun, maha tempat bergantung segala sesuatu ya. Qul katakanlah kamu somadun maha. Hafalan ibu apa? Maha tempat bergantung, tempat meminta. Tempat meminta. Ya, boleh ya. Jadi bergantung meminta sama aja. Ya, maha tempat meminta segala sesuatu. Satu lagi, Bu. Iya. Iya kepadanya. Iya, bagus kepadanya. Iya tapi kami. Kepadanya, tapi boleh ditambah kata yang lebih menekan lagi. Iya karena Abu dua. Iya kepadamu kami memohon. Apa? Hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami memohon. Enggak ada kami memohon. Kalau kami memohon itu di kata nasta'in. Hanya. Ya, itu nasta'in. Tapi kalau iya hanya kepada. Hanya kepada Ustadz. Ya, tapi secara umum sudah Masya Allah bagus lah ya. Oke, sudah 3. Saya minta 2 orang lagi yang siap menebak artinya. Ya, insya Allah kata-kata ini bisa dikuasai. Yang belum ya? Siapa? Azirna. Oh, Azirna dari Sulawesi Selatan ya. Oh ya, ini ada usulan. Bagaimana kalau setiap masuk nanti namanya di rename dengan nama daerah ya, biar kenal. Oke. Karena beberapa ini dari kelas yang berbeda-beda. Oke? Oke. Azirna, Mbak Azirna. Nah, Ustaz. A'udzu. Aku berlindung. Nasun. Manusia. Ihdi. Berikanlah engkau hidayah. Kholaqo. Dia telah menciptakan. Sudurun. Ada dada. Yalid. Yalid dia beranak. Falakun. Subuh. Khonnasun. Khonnasun yang banyak bersembunyi. Oke, jinnatun. Para jin. Gosiqun. Malam. Alhamdulillah. Baik, syukron Ibu Azirna dari Sulsel, Makassar. Makassar ya? Ustaz. Oke, baik. Satu orang lagi yang belum. Palopo, Ustaz. Oh, Palopo ya. Satu orang lagi yang belum. Yang belum ikutan tebak-tebakan, baik pekan lalu atau hari ini. Habis itu kita masuk. Ibu Maharani mungkin. Dicoba. Oh, dicoba. Ibu tebak artinya, ini ada di surat Al-Fatihah ini, Bu. Ghairu. Bukan. Magdubun. Magdubun yang dimurkai. Iya. Iya, hanya kepada. Uqadun. Uqadun, ikatan-ikatan. Apa tadi? Iya. Bukan. Apa uqadun tadi ya? Ikatan-ikatan. Oke. Kemudian dolin. Magdubun.
Ghairu bukan maghdumun yang dimurkai, itu ngomongin orang-orang yang sesat. Orang-orang. Kholaqo. Dari kata kholik. Kholaqo. Engkau telah beri petunjuk. Enggak. Kholaqo. Oh, menciptakan ya. Ya, Dia telah, ini fi'il madhi. Dia telah menciptakan. menciptakan. Oke, cukup Ibu ya. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama ya. Kita selantunkan Bapak Ibu sama-sama. Setelah itu kita masuk ke ini. Ini Masya Allah, ini sudah hari ke-14. Ya, dari semenjak kita tugaskan ini disuruh hafal. Oke? Artinya harusnya sudah lancar semuanya ya. Bagi yang sudah hafal, silakan diulang-ulang. Yang belum hafal, insya Allah ini 1 hari 2 hari bisa hafal ya. Baik Ibu, sama-sama ya kita baca Ismun nama Rabbun Tuhan. Boleh? Ismun nama Rabbun Tuhan. Oke, sama-sama diulang. 1, 2, 3. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada Na'budu kami beribadah, nasta'in kami mohon pertolongan, diberikanlah engkau hidayah, anta engkau telah memberi nikmat. Khairu bukan yang dimurkai, Dhalin orang-orang yang sesat. Katakanlah kamu, Muhammadun maha tempat meminta segala sesuatu. Sekali dia beranak, pula dia beranakkan. Aku berlindung falakun subuh. Tarun keburukan holako dia telah menciptakan. Sikun malam dia telah gelap gulita. Perempuan penyihir yang banyak meniup kodun ikatan nasun manusia yang banyak bersembunyi. Dudurun dada jin para jin. Ayyun maha hidup koyun maha mengurus samawat langit bumi. Ya, ini saya lihat di grup sudah banyak yang setoran ya. Syukron, ini Ibu Eni sudah buat Sudah buat apa istilahnya? Daftar setoran ya. Masya Allah. Oke. Jadi ini Bapak Ibu dihafalkan insya Allah ya. Jadi itulah enaknya kita kalau di dalam pelatihan. Jadi ada tugas-tugas ya. Ada tugas-tugas supaya apa? Supaya para peserta betul-betul menguasai, sehingga tidak lepas dari yang namanya apa? Setoran, hafalan. Karena kita memang dalam ibaratnya dalam dalam pelatihan, dalam belajar ya. Dalam belajar. Berbeda dengan misalnya pengajian yang kita hanya mendengar ya. Kita ya kan selesai, tidak ada hubungannya lagi, tidak mengikat. Tapi kalau pelatihan ya itulah enaknya ya, itulah salah satu keunggulannya kalau kita dalam pelatihan.
Paham Al-Quran? Udah, insya Allah. Mudah insya Allah. Jadi hafalan kita ini masih yang hafalan kemarin. Dan ada pertanyaan sampai di sini seputar ini? Atau sudah jelas insya Allah? Insya Allah. Insya Allah ya. Yang belum ada namanya di list, boleh. Masih ditunggu setorannya ya. Itu Ibu Eni sudah bantu list yang sudah setoran. Bagi yang merasa belum atau ada beberapa yang baru masuk ini. Jadi ini Bapak Ibu dihafalkan ya, khususnya yang baru masuk. Baik. Untuk kertas biru 1 jelas? Ya. Kenapa kita segerakan ini? Karena kita akan menghafal lagi kertas biru 2. Tapi belum sekarang. Belum sekarang, tapi saya sudah sampaikan untuk persiapan. Siap lagi menghafal kertas biru 2? Ya. Ya. Insya Allah siap. Coba Ibu lihat kertas biru 2 dari sekarang. Lihat Adanya bukunya. bagaimana, Pak? Ah, itu nanti, belum sekarang. Nanti aja. Ustaz mau tanya dikit Ustaz. Iya boleh. Di kertas biru 2 ada juga ismun yang artinya dosa. Di kertas biru 1 ismun artinya nama. Perbedaannya Beda kata Bu. Yang satunya pakai sa, ismun. Ini pakai sin ini. Yang ini pakai sin dia, sin, sa. Kalau yang dosa itu pakai sa, ismun. Beda kata Bu. Cuma hampir mirip aja. Benar Bu ya? Ya, makanya. Nah, kalau yang nama pakai sa, is, yang ada ininya itu gelombangnya begini. Ini Ya, nama. kalau ini pakai titik 3 ya. Tapi kalau yang itu sa, ismun. Sa. Pakai sa ya. Oke, jelas? Oke, jadi beda, nggak sama ya. Cuma i dengan mimnya aja yang mirip. Iya. Itu belum sekarang ya. Saya cuma suruh lihat aja. Gak usah di anu sekarang dulu, belum. Mungkin kayaknya pekan depan. Nanti kita lihat. Oleh karena itu yang belum selesai KB 1-nya boleh diselesaikan ya. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah cukup jelas kertas biru 1 ya. Dan nadanya juga ada di grup, sudah saya kirim ya voice note-nya ya. Oke, Masya Allah, sudah banyak yang hadir, 28 orang, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ini. Untuk 3 kul nggak usah setoran kan ya? 3 kul sudah, kemarin saya kasih waktu 20 menit itu Ibu menerjemahkan. Jadi tidak usah ya Pak? Nggak usah. Anasnya belum dia bahas, Ustaz. Anas Oh iya kemarin betul baru ya. dibuat. Oh iya betul. Kalau begitu saya bahas dulu surat An-Nas ya. Bahas maknanya ya. Ya baik, Masya Allah sudah 28 orang bergabung ya. Ini luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa daya tarik Al-Quran itu luar biasa Ibu ya. Daya tarik Al-Quran itu luar biasa. Jadi kita nggak pernah bosan. Padahal tiap hari kita baca, tiap hari kita dengar. Maksudnya kalau dia kayak nyanyian atau apa, biasanya kan orang bosan ya. Bagi yang suka dengar nyanyian kan, bosan, ingin yang baru lagi yang baru. Tapi Al-Quran isinya itu terus sudah berabad-abad. Luar biasa daya tarik Al-Quran ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ini kemarin kita sudah terjemah belum ya? Belum. Tapi Bapak Ibu sudah sudah beberapa sudah mengerjakannya ya. Baik. Ini yang tersisa kemarin ya. Sebenarnya sudah ada juga di rekaman malam. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini Allah mengatakan, Bentar, Pak Ustadz. Ya. Itu ada ibu-ibu yang lagi menghafal kertas biru kayaknya. Mau ditutup dulu. Oh iya, suaranya agak masuk ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini qul a'udzu rabbi an-nas. Ini kata ini semua ada di hafalan kita ya. Qul katakanlah kamu, a'udzu aku berlindung ya. Rabbi Tuhan, an-nas manusia. Katakanlah aku berlindung kepada ya. Kepada Robnya manusia atau Tuhannya manusia. Itu jelas ini. Katakanlah, ini kan hafalan kita katakanlah kamu, tapi boleh kita terjemahkan langsung aja katakanlah. Ya. Katakanlah.
Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian ayat yang kedua, Malikin nas. Ada kata nas lagi yang artinya manusia. Malik itu bahasa Indonesia, Bu. Makanya warna hijau. Malik, raja. Ya. Rajanya manusia. Malikin nas. Ini jelas ya. Kemudian ayat yang ketiga, ilahin nas. Ilah. Ya. Ilah ini diartikan lebih, ya ini juga bahasa Indonesia ilah ya. Ilah ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya itu adalah ilahnya manusia, atau kalau belum terlalu familiar, ya berarti ilah itu berarti sembahan. Ya, sembahan manusia. Oke. Kemudian dari apa kita disuruh berlindung? Tadi kan Allah perintahkan apa? Katakan wahai Muhammad, katakan wahai orang Islam di ayat yang pertama ya. A'udzu, aku berlindung. Berlindung dari apa? Ya, min syarri al-waswasil khannas. Ya, min syarril waswas. Dari keburukan al-waswas. Dari keburukan al-waswas ini artinya bisikan. Bisikan berarti maksudnya kan bisikan setan. Itu bisa dipahami begitu kan? Jadi bisa diterjemahkan apa? Dari kejahatan atau kejahatan bisikan setan. Nah, bisikan. Jadi setannya itu dari mana? Ya dari pemahaman kita tentang bisikan itu. Memang al-waswas artinya bisikan. Tapi boleh ditambahkan setan karena bisikan itu bisa dipahami dari setan. Sehingga terjemahannya min syarril waswas, dari kejahatan bisikan dalam kurung syaitan. Gitu ya. Apa al-khannas? Ini hafalan kita juga di KB1. Al-khannas, yang banyak bersembunyi. Yang banyak bersembunyi. Sebentar kita akan jelaskan ya. Yang banyak bersembunyi. Jadi al-khannas itu artinya yang banyak bersembunyi. Kemudian setan itu ya sifatnya apa? Ya Allah jelaskan lagi. Alladzi ini warna merah, yang. Dia bukan orang yang di sini karena dia di sini setan maksudnya, maka alladzi di sini yang aja. Yang apa? Yuwaswis, ini fi'il mudhari. Yuwaswis. Membisikkan. Ini kata kerjanya. Kalau tadi kan kata asalnya waswas. Ya. Kalau bukan waswas dalam bahasa Indonesia ya. Waswas dalam bahasa Arab itu artinya apa tadi? Bisikan. Kalau waswas dalam bahasa Indonesia dia sudah beda artinya. Khawatir itu waswas ya. Oke, apa? Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan. Kan gitu. Yang membisikkan. Yuwaswis, dia membisikkan, cuma nggak usah sebutkan dia. Karena sudah tahu ketika kita mengatakan yang membisikkan berarti dia di situ maksudnya syaitan. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur sudah ini hafalan juga. Hafalan kita sudur. Dada. Sudurun dada, ya kan? Sudurin nas berarti dada manusia. Dada manusia. Nah, berarti fi sudurin nas ya di dalam dada manusia, atau bisa pada dada manusia. Atau di dada manusia. Ya. Minal jinnati, min dari jinnah itu sudah hafalan kita juga, jinnah, jinnatun. Nah, dari para jin, dan manusia. Wanas dan dari manusia. Dan dari manusia. Ya, saya ulang ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang banyak bersembunyi. Al-khannas yang banyak bersembunyi. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan
fi sudurin nas, ke dalam dada-dada manusia. Membisikkan berarti ke dalam, lebih pas pakai ke dalam, ya. Ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati, dari para jin, maksudnya golongan jin, ya. Bisikan itu bisa dari jin, juga dari apa? Wanas, ya, juga bisa dari apa? Manusia. Dari manusia. Ya, jadi gampang ya, Bu ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hafal KB1 itu sudah sebagian besar KB1 ya. Sebagian besar kata-kata ini adalah kata-kata yang ada di KB1. Ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Ustadz, ini ada yang biru muda, ada yang biru tua ya? Benar nggak? Coba lihat di layar, Bu. Ada yang warnanya birunya beda. Benar nggak? Iya, iya beda. Nah, di Qurannya Ibu juga seperti itu kan? Ya, Ustaz. Iya, Biru. Kalau yang Quran yang kecil dia agak keungu-unguan, itu biru tua itu. iya, hampir Nah, ya. keunguan. Nah, gini Bu, kalau dia yang ada di biru, kalau dia warnanya biru muda, kata-kata itu ada di KB1 dan KB2 berarti. Saya ulangi ya. Kalau dia warnanya biru muda, berarti kata itu ada di kertas biru 1 dan ada di kertas biru 2. Biru dua. Biru 2. Kalau dia biru tua, biru tua itu nggak ada di kertas biru 1, kertas biru 2. Tapi kalau nggak tahu artinya bisa langsung cek di kamus warna biru, kan ada ya? Ada. Nah, paham sudah? Paham. Paham Oke insya ya. Allah. Ustaz, nanya Ustaz. Iya. Silakan Pak Kasman. Ya. Ustaz kan a'udzu itu kan aku berlindung. Ya Ustaz ya. Ya. Kalau aku tuh biasanya kalau yang di kertas merah, kertas ajaib kan ana, ya, atau ya mati, atau ni. Itu mana yang arti aku di situ Ustaz? Oh iya, baik Pak. Saya ingatkan lagi pelajarannya Pak. A'udzu ini Pak kata kerja. Ulangi Pak ya. A'udzu ini kata kerja. Garisnya merah itu berarti fiil apa itu Pak? Fiil madhi. Fiil madhi. Enggak, garisnya merah, fiil mudhari. Fiil mudhari. Kata kerja sekarang. Kata kerja sekarang itu polanya apa? Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna. Lihat af'alu, ada a di depan. Itu menunjukkan a itu siapa? Anak. Aku. Jadi nggak ada hubungannya dengan kertas ajaib, Pak. Kertas ajaib itu bukan kata kerja. Iya. Kertas ajaib memang ada aku, tapi dia bukan aku yang menunjukkan kata kerja, bukan. Paham Pak? Ya. Berarti kalau a'udzu ini Pak, dia bukan kertas ajaib, dia kata kerja. Pola yang Bapak Ibu sudah hafalkan di fiil mudhari itu. Iya. Kalau kami kan naf'alu. Na di depan. Kalau aku a. Ya. Jadi beda Pak ya. Di kertas ajaib ada aku juga, tapi dia akunya itu ya beda dia nanti dalam posisi kalimat, misalnya pulpenku, nah itu bukuku, laptopku, nah itu baru dia pakai ya itu Pak. Dia bukan kata kerja. Oke? Laptop aku, laptop saya. Fiil madinya apa? Oh Ustaz, berlindung. Fiil madinya a'udzu, ada. A'udzu. Fiil madinya, kalau ini fiil mudhari'nya ya. Ada ya'udzu. Ada ya'udzu ya. Oke. Baik, kita masuk sekarang. Syukran Pak. Sekarang kita masuk pada penjelasan ya. Pak Ustadz. Ya. Boleh tanya sebentar Pak Ustadz? Boleh. Saya Wawat dari Bandung. Ya, ini Ibu Wawat dari Bandung ya. Silakan. Iya. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan yang artinya dari Anas yang ayat 5 ya Pak Ustadz. Yang fi itu ya. Yuwas fi sudurinas. Fi-nya di sini lebih tepat artinya ke dalam. Tetapi di kertas gaib adalah kalau fi itu artinya di dalam. Ya, di dalam. Jadi maksud saya berarti dalam hal ini kita bisa mengartikan fi itu bisa di dalam dan ke dalam, tergantung dari konteks untuk yang diartikan itu, begitu ya Pak Ustadz maksudnya? Betul sekali Ibu, betul sekali. Ya, ya, jadi memang dalam menerjemahkan itu silakan disesuaikan aja. Selama maknanya masih sama aja. Ya. Maknanya masih sama ya. Itulah. Ya. Karena ada beberapa kata itu yang memang kita tinggal menyesuaikan aja. Kalaupun kita bilang di dalam dengan atau ke dalam tidak ada bedanya. Itu pasti dipahami sama aja.
Iya. Ya. Tapi kalau Ibu lihat di kertas V itu di dalam ya, dia bisa juga Iya. itu sama aja, jadi nggak ada bedanya ya. Oh, iya. Nanti Baik, kita Pak akan Ustadz. buktikan. Ya. Nanti kita akan Ya, terima buktikan nanti kasih. ketika menerjemahkan surat-surat yang berikutnya. Oh, Itu iya. terjemahannya bisa bisa yang tadinya dari, bisa pada, tergantung ini. Nanti kita lihat ya. Oke? Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Oke. Baik. Bapak Ibu, Allah mengatakan ini masuk penjelasan. Kalau tadi kan cara menerjemahkan ya. Ya. Oke, sekarang masuk penjelasan maknanya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya. Jadi Allah itu adalah Tuhannya manusia, Tuhannya kita. Ya. Iya. Sifat Tuhan itu apa? Menguasai, mencipta, kemudian memiliki. Itu namanya Rob, mengatur. Ya, mengatur. Karena Allah yang mengatur, ya Allah yang menguasai, Allah yang mencipta dan semuanya, maka Allah adalah Tuhannya manusia. Ya, dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Allah itu adalah Malikin Nas, rajanya manusia. Ya, rajanya manusia. Ya, dan Allah raja di atas raja. Ada raja di muka bumi ini? Ya, ada. Ya, ada lagi rajanya. Siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala, karena dia rajanya manusia, tidak terbatas kekuasaannya. Kalau raja di dunia kan terbatas, ini aja wilayahnya. Ya, sebelahnya sudah bukan wilayahnya. Tapi kalau Allah ya semua ya adalah di bawah daripada kerajaannya. Langit dan bumi adalah kerajaannya Allah. Ya. Allah mau menjelaskan di sini betapa agungnya Allah ya, yang mana ini adalah rajanya semua manusia. Ya. Kemudian Allah itu juga apa? Ilahin nas, ya. Ilahin nas, sembahan manusia. Karena Allah ini adalah raja, Allah ini adalah Tuhan yang mencipta, mengatur, menguasai dan dan memiliki, ya, maka Allah lah yang harusnya menjadi sembahan kita. Ya, bukan yang lainnya. Ya, bukan patung, bukan dewa, ya, bukan malaikat, ya, bukan gunung yang tinggi, bukan batu yang besar, ya, tapi ilahin nas. Allah itu adalah ilahin nas, sembahannya manusia. Ya, ini masuk dalam tauhid uluhiyah. Ya. Ya, ini beribadah hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah. Ya kan? Tidak boleh menyembelih kepada Nyi Roro Kidul misalnya. Ya, ada orang menyembelih, ya, menyembelih itu kan ibadah, maka ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada sembahannya manusia, Allah. Ya, nyembelih kambing, ayam, ya, dibuang di laut. Untuk siapa? Nyi Roro Kidul misalnya, untuk penjaga laut. Ya. Maka itu artinya berarti kita mengakui bahwa ada yang mengatur, ada yang menguasai selain Allah, dan ini termasuk kesyirikan, ya. Dari apa kita berlindung? Allah suruh min syarril waswasil khannas. Syarril waswas, dari kejahatan. Berarti kejahatan bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Nah, ya. Jadi bisikan syaitan itu sangat-sangat jahat, ya. Kenapa? Ya, karena dia akan terus mengajak manusia bukan kepada kebaikan, tapi terus mengajak manusia bagaimana berbuat dosa, bagaimana melakukan maksiat, ya, mulai dari dosa kecil sampai dosa besar. Khutwatan, dia pelan-pelan, satu langkah. Syaitan itu pintar, dia nggak langsung satu kali, langsung misalnya berzina, enggak, dia pelan-pelan dulu, ya, dia pelan-pelan, ya. Pintu yang satu sudah masuk pintu berikutnya, nggak lolos di pintu ini, dia cari cara yang lain, ya. Misalnya korupsi, dia nggak langsung korupsi sekian, ambil begini, ya, dia pelan-pelan, dia bisikin, ya. Makanya kita disuruh berlindung dari bisikan syaitan, ya,
Bisikan syaitan. Iya. Kenapa? Karena syaitan ini dalam penguasaan Allah. Sehebat-hebatnya syaitan itu tetap ada rajanya manusia. Maka sebenarnya yang lebih kuat itu antara syaitan dengan manusia, sebenarnya manusia lebih kuat. Artinya apa? Syaitan itu nggak ada apa-apanya. Itu makhluk yang lemah. Tapi bisikannya nyata, Bu. Ya. Allah katakan apa? Inna syaitana bagaimana? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Musuh dia nyata, memang tidak kelihatan, tapi dia nyata. Tapi kita sebagai makhluk yang yang Allah ciptakan sempurna ya itu nggak boleh kita merasa lemah di hadapan syaitan. Kita harus lebih kuat daripada mereka. Kalaupun ada saatnya mereka lebih kuat, mereka membisikkan, mempengaruhi kita dan seterusnya, ya ingat ada Tuhan yang menguasai mereka. Ada Tuhan rajanya manusia. Makanya di ayat ini kan Allah bilang, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Dari apa? Bisikan syaitan itu. Caranya bagaimana supaya berlindung sama rajanya manusia? Ya baca surat ini. Baca surat An-Nas ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu baca. Ya. Kenapa, Bu? Karena kalau syaitan itu dibacakan zikir, setan itu dibacakan ayat-ayat, dibacakan, artinya kita kembali berzikir, bertasbih kepada Allah, ya, kita minta pertolongan sama Allah, mereka akan bersembunyi, mereka akan lari. Makanya sifatnya setan, kalau kita jauh dari zikir, maka mereka akan membisikkan. Tapi kapan kita berzikir, maka mereka itu setelah al-waswas, kata berikutnya apa? Ini nih. Khannas. Apa itu artinya khannas? Bersembunyi. Ya, sifatnya setan itu banyak bersembunyi. Kalau kapan mereka bersembunyi? Kalau Ibu baca surat ini. Baca surat ini karena surat ini zikir. Kapan mereka bersembunyi? Kapan mereka banyak bersembunyi, lari? Kalau Ibu baca Quran, kalau Ibu baca zikir kepada Allah. Nah, itu maksud daripada min syarril waswas, dari kejahatan setan, dari kejahatan bisikan setan. Al-Khannas, yang banyak bersembunyi. Artinya kapan mereka banyak bersembunyi? Kalau kita banyak membaca doa, membaca zikir, minta tolong sama Allah. Ya, baca surat ini. Ya, bisikan setan itu nyata. Ya, kenapa? Alladzi yuwaswis, yang membisikkan. Di mana? Di dalam dada-dada atau ke dalam dada-dada. Bisa masuk dua-duanya, maknanya sama aja. Ya, yang membisikkan ya ke dalam dada-dada manusia. Dada-dada itu maksudnya bukan dada ini ya, maksudnya hati. Penyebutan dada maksudnya karena hati itu ada di dada kan gitu. Jadi bukan dada ini kan biasa, dada ini organ biasa. Yang maksudnya itu dada ya hati. Karena hati di belakangnya dada kan. Nah, ya itulah pentingnya kita minta tolong sama Allah. Kenapa? Hati kita ini Allah yang jaga. Ya, Allah yang menjaganya. Allah yang tempat minta kita bagaimana hati kita ini tetap terjaga. Apalagi dari setan yang memang itu musuh tapi dia lemah. Kenapa? Karena Allah nggak ada yang lemah. Kalau Allah semua yang yang kita minta tolong kepadanya. Ya, dan bisikan setan itu bisa dari jinnah, minal jinnati, dari golongan jin, ya, dari para jin yang tidak terlihat, yang makhluk gaib itu, dan juga bisa dari manusia. Ada juga setan, ya, karakternya, ya, maksudnya dia mengajak kita kepada keburukan, ya. Nah, itu juga bisikan setan. Bisa dari jin yang tidak kelihatan atau bisikan setan dari manusia itu sendiri yang mengajak kita begini, melakukan ini, melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, surat ini ya, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas ini disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain, doa perlindungan. Ya, jadi doa yang luar biasa untuk meminta perlindungan. Bedanya surat Al-Falaq kita disuruh berlindung dari dari kejahatan yang fisik ya, yang nampak ya kan. Coba malam apabila gelap, apalagi nih kejahatan perempuan-perempuan yang si penyihir itu kan yang tampak ya kan, yang kelihatan. Kalau di surat An-Nas kita disuruh
kebanyakannya adalah kita disuruh meminta pertolongan kepada Allah dari yang tidak tampak. Ya, dari yang tidak tampak. Nah, ya, dari yang tidak tampak, bisikan syaitan. Jelas ini surat An-Nas, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah jelas ya. Nah, itu terjemahannya sekaligus saya tambahkan penjelasan sekilas tentang maknanya. Nah, baik, di sini sudah banyak juga yang setoran surat 3 surat ya. Ya. Nah, ini kertas biru. Al-Kafirun. Ah, ini sudah ada, Al-Kafirun, sudah An-Nasr, lumayan banyak ini yang setoran ya. Ya, ada yang kelas pagi, ada yang kelas malam, masya Allah. Sudah ada dengan donat-donatnya dan kopinya ini. Ini di daftar setorannya. Mbak Eni. Ya. Masya Allah. Kalau kelas pagi itu dia lambangnya dia ada matahari terbit. Kalau malam dia, kalau kelas malam dia pakai, masya Allah. Baik. Ibu Atin ada di sini, Ibu Atin? Ibu Atin. Malam. Oh, malam itu ya? Oh iya, beliau malam ya? Terima kasih Ustaz. Oh, ada? Ya, menyimak aja. Oh, menyimak aja. Siap. Oke, kita minta Ibu Nur Isnani. Ibu Nur Isnani sudah setoran ini. Saya sudah setoran juga. Iya, Ibu Nur Isnani dulu kita minta. Coba Ibu coba dibacakan hasil terjemahannya. Surat Al-Lahab. Al-Lahab dulu. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain menyimak ya. Tabat yada abi lahabin wa tab. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia telah binasa. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Bermanfaat darinya hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Saya selanaral. Mikrofonnya Bu diaktifkan lagi. Ibu Nur Isnani. Ya. Saya selanaral datalahab. Dia akan masuk ke dalam api yang memiliki gejolak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Ya, oke. Ibu Nur Isnani ya. Saya minta Ibu Rahmah. Ibu Rahmah ada? Bu Rahma lagi menyimak Pak Ustadz. Oh, perjalanan baik. buat ke physical class. Oke. Ibu Eni perindu surga. Ada Ibu Eni? Ada Pak Ustadz. Nah, coba Ibu, kita mau dengarkan juga terjemahannya. Tadi syukron ya Ibu Nur Isnani. Kita minta satu lagi. Surah Al-Lahab Pak Ustadz. Iya, masih surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia telah binasa. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab.
tidak bermanfaat dari hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang telah dia usahakan. Sayasla narun dzata lahab. Dia tidak akan masuk pemilik gejolak api neraka. Apa tadi Bu? Saya selanaran? Hah? Ulang, saya selanaran dzata lahab. Dia akan masuk dari mestinya. Ya, coba. Dia akan masuk pemilik gejolak api neraka. Oke, terus nanti kita koreksi. Terus. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidihha hablum min masad. Di lehernya tali dari sabut. Shadaqallahul azim. Baik, Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum ya. Saya rasa yang lain juga sudah menerjemahkan dan ya paling mirip-mirip terjemahannya ya. Tidak mungkin kita minta semuanya ya baca. Tapi syukran ini yang sudah setoran, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga terus Allah berikan pemahaman terhadap Al-Quran ya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya sudah bagus ya, secara umum sudah bagus terjemahannya, ya sudah bagus. Cuma ada beberapa yang perlu kita jelaskan lagi ya. Baik, syukron semuanya. Kita masuk ya. Surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik. Di sini ada tabbat. Tabbat itu sebenarnya dari kata tabba. Itu tak di belakang menunjukkan dia perempuan ya. Itu nanti pembahasan lain. Pembahasan lain kalau ada tak terbuka begini ya di akhir kata kerja, maka itu menunjukkan dia adalah perempuan. Tapi di sini nggak ada perempuan, cuma tangan itu dilambangkan perempuan ya. Kalau dalam bahasa Arab kalau yang berpasang-pasangan itu perempuan itu, misalnya tangan ya, muannas dia, karena dia berpasangan. Kaki juga begitu, ya. Oke. Tapi di sini nggak ada, bukan perempuan maksudnya ya. Itu karena tangan, karena di sini ada kata tangan. Oke, kita kembali ke kata tabbat. Ini tentu warna hitam, cari di kamus ya. Apa artinya tabba? Binasa. Binasa, celaka. Ya, telah binasa. Kan garisnya hijau nih. Ya, garisnya hijau, telah. Ya, telah binasa. Apa yang telah binasa? Yada. Yada itu adalah kedua tangan. Kedua tangan ya. Kemudian kata yang warna hijau Abi Lahab, maksudnya Abu Lahab. Abi atau Abu sama itu. Abi Lahab. Ya, Abu Lahab. Wa dan tabba. Tabba juga sama artinya dengan tabba yang di awal tadi. Telah binasa. Ya, telah binasa. Jadi tabbat yada Abi Lahabi wa tabba artinya telah binasa tangan Abu Lahab. Tangan di sini jangan dibilang tangannya Abu Lahab aja yang binasa, enggak. Maksudnya Abu Lahab. Maksudnya jadi cara nerjemahinnya telah binasa Abu Lahab. Memang di situ tangan Abu Lahab maksud. Karena yang orang melakukan apa namanya aksi itu biasanya pakai tangan kan gitu. Yeah. Oke, makanya disebutkan tangan. Tapi maksudnya telah binasa Abu Lahab. Ya, telah binasa Abu Lahab. Ya, atau telah celaka ya atau apalah. Ya.
Ya. Watabba dan Dia kalau dia binasa. diulang begini berarti dia sebagai pertama sebagai penguat. Ya, dan telah binasa. Atau bisa juga artinya semoga binasa. Bisa juga seperti doa dia. Ya, karena kata kerja lampau berfungsi sebagai penguat kalau dia mengulang 2 kali, atau dia sebagai doa semoga binasa. Paham ya? Kalau di tempat dengan agama benar-benar binasa. Sama aja Bu. Ya, jadi sebagai penguat berarti dia benar-benar binasa. Ya, atau bisa juga kalau kita terjemahkan bisa juga bilang semoga binasa. Ya, jadi telah binasa Abu Lahab dan benar-benar binasa itu bisa juga. Ya, atau semoga binasa. Karena dia berulang 2 kali. Jelas ini ayat yang pertama? Jelas ya. Kemudian ayat yang kedua, ma'agna. Ma di sini artinya tidak. Tidak ya, agna. Berguna. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat ya, bermanfaat. Kemudian kata an itu dari kan? Dari. Nah, asalnya memang dari, tapi kan kita mau sesuaikan dengan kata bermanfaat. Bermanfaat padanya, berarti lebih pas di sini padanya. Anhu padanya. Tidak bermanfaat padanya, karena bermanfaat lebih cocok pada. Ya, walaupun an memang asalnya dia dari ya. Kita sesuaikan aja. Tidak bermanfaat darinya. Tapi kalau saya lihat lebih pas pada. Tidak bermanfaat padanya. Ya, maluhu hartanya. Ya, wa ma kasaba, dan apa yang kasaba. Kasaba warna hitam. Ya, Telah diusahakannya. dia telah usahakan. Telah dia usahakan. Jadi ma'agna anhu maluhu. Tidak bermanfaat atau tidak berguna padanya. Maluhu hartanya. Wama dan apa yang kasaba. Dia telah usahakan. Ya, dia telah usahakan. Kemarin ada yang menerjemahkan tidak apa? Saya Pak Ustadz, hartanya tidak memberi manfaat baginya. Sama itu maknanya sama Pak. Cuma Bapak balik saja itu sama. Hartanya Bapak kedepankan harta disebutkan Hartanya, iya. Sama aja. Bapak mau bilang tidak bermanfaat hartanya atau tidak berguna hartanya. Intinya mau dibolak-balik maknanya sama ada. Kemarin ada yang menerjemahkan tidak memberikan manfaat kepada hartanya. Paham nggak? Beda kan? Tidak memberikan manfaat kepada hartanya. Maksudnya Abu Lahab tidak memberikan manfaat kepada hartanya, bukan. Hartanya tidak bermanfaat padanya. Wa ma kasaba dan apa yang dia usahakan. Jelas ini? Jelas. Kalau terjemahannya Pak Rahmat itu cuma dibalik saja Pak, tapi maknanya sama dengan yang baru kita terjemahkan. Iya, siap. Oke ya. Jadi yang keliru itu kalau apa? Kalau dibilang tidak apa? Hartanya tidak bermanfaat. Dia tidak bermanfaat hartanya. Abu Lahab tidak bermanfaat. Abu Lahab tidak bermanfaat bagi hartanya. Tidak bermanfaat bagi hartanya itu kurang tepat ya. Disesuaikan. Ma agna anhu maluhu, tidak bermanfaat padanya hartanya. Wa makasaba dan apa yang telah dia usahakan. Jelas ya. Kemudian lanjut. Ya, kemudian sayasla. Ada sa di sini warna merah itu kan akan dalam hafalan kita. Bisa juga kelak. Kalau dalam Kementerian Agama mungkin kelak. Itu kelak itu artinya akan. Kelak apa? Dia akan apa? Yasla. Kelak itu akan ya, sa akan atau kelak bisa. Kelak dia apa? Yasla. Masuk. Dia akan masuk. Kemana? Naron. Nah, dia akan masuk ke nar. Ke dalam api neraka. Api neraka. Ya. Ke dalam api neraka. Zata. Zata ini warna biru muda. Ada di KB2 berarti. Apa itu artinya zata? Pemilik. Bukan berarti api. Bukan berarti pemilik api ya. Maksudnya apinya ini memiliki. Sifatnya itu maksudnya yang memiliki gejolak. Memiliki gejolak gitu loh. Tadi Ibu Eni mungkin nanti diperbaiki ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka
yang bergejolak, begitu. Ya, sekalipun artinya zata itu memiliki, maksudnya api neraka itu memiliki sifat gejolak. Jadi lebih pas nggak usah bilang yang memiliki gejolak. Lebih pas kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ya, pasti dalam kurung yang memiliki gejolak itu. Maksudnya sifat. Ya. Ustadz, kalau saya terjemahin jadinya dia akan masuk ke neraka yang memiliki api yang bergejolak. Boleh juga. Boleh ya? Juga yang memiliki api. Maksudnya ya, intinya jangan sampai kata memiliki ini menjadi penghalang kita menerjemahkan yang benar. Ya kan? Tadi ada yang menerjemahkan apa? Akan masuk ke dalam api neraka. Apa tadi Ibu Eni? Ibu Eni? Suaranya. Dia akan masuk pemilik gejolak api neraka. Kan akhirnya bingung orang kan. Pemilik gejolak neraka. Padahal ini mudah sekali. Maksudnya di sini api itu neraka itu memiliki sifat bergejolak gitu loh. Atau Pak Rahmat punya tadi, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang memiliki gejolak. Nah, atau nggak usah pakai yang memiliki, karena nggak pakai itu pun sudah dipahami. Saya selana dzata lahab. Ya. Yang bergejolak. Jadi memiliki di sini bukan kembali kepada Allah ya. Mempunyai sama ya Ustaz. Sama. Jangan dipahami mempunyai sama ya Ustaz. Sama. Jangan dipahami memiliki di sini Allah. Ya, bukan. Maksudnya itu api itu memiliki gejolak. Api itu sifatnya bergejolak. Oke ya? Paham ya? Paham. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dalam kurung yang memiliki gejolak, boleh gitu kalau mau lebih supaya terpakailah arti zata. Jadi pakai dalam kurung aja. Jelas ya? Kalau ditulis. Kemudian Allah katakan di ayat yang berikutnya, wamro'atuhu, dan istrinya. Ini banyak warna hitam di sini ya, jadi rajin-rajin buka kamus, Bu. Wamro'atuhu, dan istrinya hammalah. Bapak Ibu, ini hammalah warna biru ya. Kalau warna biru itu kan biasanya punya dasar dalam bahasa Indonesia. Ini punya dasar loh. Kira-kira apa kata dasarnya hammalah ini? Hamil. Hammalah di sini artinya apa? Membawa. Kenapa orang hamil disebut hamil? Karena dia membawa kandungan. Hammalah. Ya. Begitu, Bu. Nah, jadi wamro'atuhu hammalah, dan istrinya hammalah. Nah, kemudian kata hammalah itu sama dengan khonnas. Kalau hamil kan membawa. Kalau hammal apa? Kalau fa'il orang yang mengerjakan, ya kan? Kalau fa'al orang yang banyak mengerjakan. Begitu juga di sini polanya. Kalau hamil orang yang membawa. Tapi kalau hammalah yang banyak membawa. Ya, yang banyak membawa. Begitu. Sama dengan khonnas. Kalau khonnas, apa artinya khonnas? Yang banyak bersembunyi. Nah, itu khonnas. Kalau di sini hammal, satu wazan itu. Makanya khonnas artinya yang banyak bersembunyi. Hammalah yang banyak membawa. Yang banyak membawa. Ya. Oke, saya ulang ya. Wamro'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang banyak membawa al-hatoba. Membawa apa itu hatoba? Di kamus ini. Bakar. Yang banyak membawa kayu bakar. Kayu bakar. Ya. Nah, semua terjemahannya insya Allah begitu ya. Kemudian ayat yang berikutnya, fi jidiha hablum mim masad. Ya. Fi di dalam. Ini fi di dalam, bisa juga hanya di saja, di. Fi jidiha, di lehernya, ya. Ada. Boleh ditambah kata ada. Ada apa? Ada habl. Ada hablun. Ada tali, ya, mim masad, ya. Dari sabut. Maksudnya, Bu, di lehernya itu ada tali yang dari sabut, seperti itu, Bu, seperti dijalin. Ya, seperti tali yang ini. Tali yang dipintal. Ya, dijalin-jalin. Ya kan, itu namanya dipintal itu kalau bahasa resminya ya.
Dipintal atau kayak model kayak model tali tambang. Tambang. Ya kan? Digulung-gulung gitu. Digulung-gulung, dipintal. Ya kan? Makanya di sini terjemahannya di lehernya ada tali hablun, ada tali mim masad dari sabut yang dipintal. Karena karena tali kalau dari sabut biasanya modelnya itu kayak tali tambang, berarti yang dipintal ya. Terjemahannya begitu. Di lehernya ada hablun, ada tali mim masad dari sabut yang dipintal. Ya, saya ulang ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Telah binasa Abu Lahab dan dia sungguh benar-benar telah binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat padanya, atau boleh baginya juga boleh. Bermanfaat baginya. Sama aja itu. Bermanfaat lebih cocok padanya atau baginya. Ma aghna anhu maluhu, tidak bermanfaat baginya hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang telah dia usahakan, garisnya hijau telah. Ya. Sayasla naron. Sa di sini kelak atau akan. Kelak ya. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka zatalahab, yang bergejolak. Dalam kurung yang memiliki gejolak. Wamro'atu, dan istrinya hammalatal hatab, yang banyak membawa kayu bakar. Fi jidiha, di lehernya ada apa? Hablum mim masad, ada tali, ya ada tali dari sabut yang dipintal, ya kayak model tali tambang. Ada yang mau ditanyakan atau jelas ini sebelum masuk pada penjelasan maknanya? Yang bertanya Ustaz. Boleh, Pak Maksum, silakan. Yang saya dengar ada nyimak Ustaz, yang kayu bakar, ada yang menerjemahkan bahan bakar. Itu. Terus yang Abi Lahab sama Abu Jahal sama Kak Ustaz. Oke, dua itu Pak ya? Iya. Oke. Oh, enggak, bukan bahan bakar ya. Mana tadi itu? Hatab. Iya, bukan bahan bakar. Iya. Bagus. Saya sudah berarti dibantu ingatkan. Ada yang menyebutkan apa? Bahan bakar. Enggak, lebih pas kayu bakar. Kayu bakar, karena secara bahasa hatab itu artinya kayu bakar. Ya, mungkin kalau diterjemahkan maaf Pak Ustadz, di kamus artinya memang hatab itu bahan bakar atau kayu bakar. Iya. Oh iya, oke. Maksud saya itu maknanya sama karena kayu itu adalah bahan. Ya Ustadz. Kan? Kayu itu adalah bahan untuk yang dipakai untuk membakar. Oke, cuma lebih karena di sini memang betul-betul sudah ketahuan apa yang dibawa bahan. Kalau bahan itu kan masih luas. Bisa bensin, itu juga bahan bakar kan, bensin. Kalau di kisahnya istrinya itu memang pembawa kayu bakar. Jadi lebih pas dibawa pakai kata kayu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sama Abu Lahab dengan Abu Jahal? Sama ya. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait menerjemahkan? Lupa Pak Ustadz, yang ayat sayadlah itu kan sintinnya merah ya. Di level 1 di mana lihat Pak Ustadz? Ada Bu di akan. Ada di akan di kertas ajaib. Ya ada. Ajaib 1 ya. Iya ada. Iya di bagian awal itu, bagian nomor berapa itu? Paling bawah. Paling bawah. Seakan. 15 akan. Cuma biasanya di sini diterjemahkan kelak. Sama aja itu, akan atau kelak itu sama. Akan kelak. Ya. Terus zata ini kan biru ya Pak Ustadz? Betul. Kita ini biru muda, ini biru muda kan? Oh, biru muda ya. Berarti ada di KB1 atau KB2? Ada di KB2 dia ini zata. Ya di KB2 ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik, saya rasa cukup. Kita masuk penjelasan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, surat ini ada kisahnya kenapa bisa ada sebab nuzulnya ya. Ada sebab turunnya surat ini. Pada saat itu Nabi Muhammad ada di Mekah ya.
ada di Mekah, dan beliau naik ke atas gunung Sofa dan Marwah. Kalau kita naik haji tuh, ya, atau umroh, ada namanya gunung Sofa, gunung Marwah ya. Kita sa'i itu. Nabi Muhammad naik tuh ke gunung Sofa. Ya, dia kumpulkan seluruh penduduk Mekah. Ya. Dia kumpulkan seluruh penduduk Mekah, intinya mengajak manusia beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, tidak menduakan Allah. Ya. Dia ajak, ya pokoknya dia dia ajak manusia. Dia kenalkan siapa itu pencipta langit dan bumi, apa tugasnya kita, ya beribadahnya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Karena memang di Mekah Nabi Muhammad itu selama 13 tahun ya fokus berdakwah tentang tauhid. Karena manusia di situ masih banyak yang menyembah patung, berhala, ya dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka kumpul semua tuh penduduk Mekah itu. Karena nggak tahu nih Nabi Muhammad mau sampaikan apa nih, ya kan? Termasuk Abu Lahab juga ada di situ, Abu Jahal ini, ya kan? Terus akhirnya Nabi Muhammad bilang, ayo beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya tinggalkan itu kepercayaan nenek moyang kita, ya. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Jahal itu mencela Nabi Muhammad, mengutuk Nabi Muhammad. Maksudnya ternyata kamu kumpulkan kita di sini tuh hanya untuk ini. Kirain ada apa gitu kan. Akhirnya dibilang Abu Jahal apa? Tabban. Dari kata tabba ini. Apa tadi tabba? Binasa. Binasa, celaka. Abu Jahal bilang tuh ke Nabi Muhammad. Dia di bawah. Abu Jahal itu di bawah. Dengan semua orang Mekah. Tabban laka ya tabban laka. Ya, maksudnya celaka kau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana? Apakah kau kumpulkan kami hanya untuk itu? Kamu mau bilang seperti itu? Nah, akhirnya karena Abu Jahal mengutuk, ya, mencela Nabi Muhammad dengan mengatakan celaka kau wahai Muhammad, maka Allah merespon perkataan Abu Jahal untuk menghibur nabinya ini, Nabi Muhammad ini. Ini kan Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, langsung turun tuh melalui malaikat Jibril, ya, diperdengarkan kepada Nabi Muhammad. Allah katakan apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Muhammad, bukan kamu yang celaka, kata Allah, tenang aja. Abu Lahab yang apa? Tabba. Yang apa? Tabat. Yang tabat atau tabbah, yang celaka, sungguh dia celaka. Jadi itu ayat ini jadi merespon daripada perkataan Abu Jahal yang mengutuk Nabi Muhammad. Celaka kau Nabi Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Allah mengatakan Abu Lahab yang celaka dan dia benar-benar celaka. Karena memang Abu Jahal ini dikenal orang yang memusuhi dakwanya Nabi, menghalang-halangi dakwahnya Nabi di kota Mekah, ya. Diriwayatkan beliau itu menaruh kotoran, ya, ketika Nabi lagi sholat, ya, menghalangi dakwahnya Nabi dan seterusnya, ya. Maka Allah katakan Abu Lahab itu celaka dan dia celaka. Maksudnya celaka ini adalah janjinya Allah akan celaka dia. Ya, dipercepat hukumannya di dunia dan juga di akhirat. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab ini dia nanti mati dalam peperangan. Dalam perang Badar kalau nggak salah, dia itu dibunuh oleh budaknya sendiri dulu waktu di Mekah. Ya, dibunuh oleh budaknya sendiri. Artinya Allah hinakan dia ketika di dunia dan di akhirat lagi nanti ya dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, naudzubillahi minan nar. Ini bahayanya kalau kita menghalang-halangi dakwah Islam. Ya, memusuhi dakwah Islam. Ya. Kemudian Allah katakan apa? Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya hartanya. Harta yang dia kumpulkan itu tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat. Wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. Ya, apa semua yang dia usahakan termasuk anak-anaknya, ya istrinya itu kan yang dia usahakan. Itu tidak bermanfaat baginya, tidak akan membantu dan menolong dia. Ya. Oleh karena itu kalau kita punya harta jangan gunakan untuk apa? Untuk menghalang-halangi dakwah, untuk menghalang-halangi Islam. Ya. Maka itu tidak akan bermanfaat. Ya. Kapan harta kita bermanfaat? Kapan menjadi penolong? Kalau kita gunakan untuk apa? Untuk Islam, untuk kebangkitan Islam, untuk dakwah. Ya, untuk kemanusiaan. Nah, ya, ada program ini kita ikut. Ada program
buka puasa kita ikut, ada program pembangunan masjid kita ikut, ya, Masya Allah, itu akan bermanfaat hartanya. Bedanya kalau harta digunakan untuk keburukan, maka itu tidak akan bermanfaat, ya. Baik, kemudian apa Allah katakan? Di dunia dia sudah dihinakan, terbunuh di perang Badar, ya, bahkan yang bunuh dia adalah mantan budaknya dulu, ya, Bilal bin Rabah, ya. Kemudian nanti di neraka apa? Di akhirat apa? Sayasla naron dzata lahab. Ya. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Bukan api yang ini, Bu. Api yang memang sudah menyala-nyala, sudah bergejolak. Ya. Bukan api yang kecil, tapi api yang bergejolak. Ya. Kemudian Allah katakan wamro'atuhu, ya, dan istrinya. Nah, istrinya juga ini, Bu, yang dikenal dengan Ummu Jamil. Nanti bisa dibaca kisahnya, ya. Wamro'atuhu, dan istrinya hammalah, yang banyak membawa al-hatab, membawa kayu bakar. Ini juga menghalang-halangi dakwanya Nabi, Bu. Ya, pokoknya dia taruh kayu supaya Nabi jatuh, ya. Dengan apa namanya? Tapi di sini kata para ulama, maksudnya di sini yang banyak membawa kayu bakar, maksudnya dia mengadu domba, memfitnah dan seterusnya. Ya, maksudnya menghalang-halangi. Memang dia sih kerjanya itu membawa kayu bakar. Ya, membawa kayu bakar. Selain dia halang-halangi jalannya Nabi, ya, juga memfitnah ke sana dan ke sini. Ya, Nabi Muhammad waktu di Mekah itu. Ya, wamro'atuhu. Maksudnya apa? Istrinya juga akan masuk ke dalam api neraka ngikutin suaminya. Ya. Na'udzubillahi minan nar. Iya. Kemudian apa di ayat yang berikutnya? Fiji di lehernya. Di leher siapa? Di leher istrinya Abu Lahab. Ya, di lehernya ada apa? Ada tali dari sabut yang dari sabut ya yang dipintal, ya, dari sabut yang dipintal. Dia membawa apa namanya? Maksudnya ini Bapak Ibu, ya, dia yang dia pakai mengikat itu, yang dia bawa, ya, itu Allah gambarkan dia nanti akan diseret juga ke dalam api neraka dengan tali itu, dengan tali itu, ya. Artinya apa? Dia nggak disuruh masuk, silakan masuk ke neraka, enggak, ditarik, Bu, pakai tali itu Di lehernya. Diseret. Saya fijidiha, ya, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal, maksudnya seperti model tali tambang, ya. Sapi. Yang besar itu. Iya. Artinya apa? Dia akan ditarik nanti, diseret nanti. Kenapa? Karena dia juga sama membantu Abu Lahab dalam dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi Masya Allah di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sungguh bahaya ya kalau kita lihat ini perilaku memusuhi dakwah, ya, kemudian menghalang-halangi dakwah Islam, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, harta itu tidak akan bermanfaat, ya, kalau kita gunakan dalam keburukan. Tapi sebaliknya, kapan kita gunakan dalam kebaikan itu akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa orang yang kerjasama itu juga akan sama dengan akan mendapatkan ganjaran yang sama. Ya, harusnya dia menasehati, harusnya dia melarang, mencegah, dia justru bekerja sama, menipu orang, ya, bekerja sama, ya, kemudian memasukkan orang ke dalam penjara, kerjasama, ya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Lahab. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Ya, insya Allah sangat jelas, ya. Nanti silakan dibaca. Ya. Saya kalau sholat wajib atau rawatib nggak pernah saya baca itu surat Al-Lahab atau At-Takasur yang berhubungan dengan api neraka. Ustaz, bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa. Karena kan sholat itu doa. Nggak harus. Gitu. Nggak harus. Nggak harus ya Ustaz. Iya, tapi Ibu nggak boleh ada keyakinan
yang lain-lain. Kalau ibu nggak baca ya mungkin ibu baca yang lain. Maksudnya nggak ada Iya, keyakinan. yang lain Ustaz maksudnya. Oh iya, boleh aja. Iya, maksudnya saya kan ada pilihan yang lebih baik gitu Ustaz. Oh, nggak ada, Bu. Semua Al-Quran baik, Bu. Oh gitu. Nggak Karena ada kan pilihan. ini Ini istrinya tentang Al-Lahab kan neraka, ini mengerikan. tentang nama orang. Iya. Allah lebih tahu, Ibu ya. Allah lebih tahu. Dan Nabi Muhammad tahu. Ya. Dan ulama juga nggak ada yang pernah bicara seperti itu. Ini ayat ini lebih baik. Nggak ada. Oh, karena kan artinya itu loh Ustaz, ini kan ngeri gitu loh. Mengerikan ya Abu Lahab. Ya itu biar jadi pelajaran bagi kita. Oh. Tapi nggak apa-apa dibaca juga ya Ustaz. Ya, nggak ada yang bilang nggak boleh. Oke, ya kita lanjut. Surat An-Nasr, silakan. Ada di sini yang sudah menerjemahkan, banyak juga, ya. Oke. Saya Pak. Oh, siapa itu? Saya. Ibu siapa? Coba. Ibu Aisyah. Oh, ya. Ibu Aisyah, silakan. Surat An-Nasr. Langsung aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah anasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Tawwaba, oke. Iza apabila telah datang. Nasru pertolongan Allah. Wah dan kemenangan. Wah dan langsung gini Bu, waro'aitan nasa gitu. Waro'aitan nasa. Oh gabung ya. Langsung aja. Nasa, dan telah engkau lihat manusia-manusia. Oke. Yaj'uluna, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama anwajah, berbondong-bondong. Afwajah. Afwajah, berbondong-bondong. Oke, bagus. Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, bihamdi, dengan Rabbika, memuji Tuhanmu, wastarfiru, dan mohon ampunlah kamu kepadanya. Innahu, sesungguhnya Allah, karena adalah, Sesungguhnya ya, dia Allah. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha penerima taubat. Oke. Apa tadi wastagfirhu? Apa artinya tadi wastagfirhu? Dan mohonkanlah ampunan. Oke. Mohon ampunlah ya. Minta ampunlah. Baik. Saya lihat di sini ya artinya kebanyakan sudah bagus ya cara nerjemahkan di surat An-Nasr ini ya. Ya. Ya, cukup Ibu Aisyah aja, yang lain menyesuaikan ya, menyesuaikan. Ini surat ini juga surat penting ya, surat yang penting. Apabila terdatang pertolongan Allah Oke. dan kemenangan. Kita langsung aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Idza jaa. Idza, apabila telah datang. Ini jaa ini ada di KB2 ya. Jaa. Datang. Telah datang. Telah datang. Idza jaa. Ya. Nasrullahi. Nasrullahi. Pertolongan Allah. Wal fath, dan kemenangan. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Itu ayat yang pertama kayaknya hampir semua benar ya. Jelas ya? Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Oke. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa. Wa ra'aita, garisnya hijau. Ini dari kata ru'ya, melihat. Ru'ya ra'aita. Oke? Wa ra'aita, dan kamu melihat. Tahu boleh pakai telah karena garisnya hijau, telah. Dan kamu wahai Muhammad, dan kamu telah melihat ya. Kamu telah melihat. Wa ra'aita, kamu telah melihat. An-nasa, manusia.
Manusia. Manusia waro'aitan nasa. Ya, manusia yadkhuluna. Ini Masuk kalian ke ya. dalam. Mereka. Mereka masuk. Ya, di depan wawunun di belakang. Yadkhuluna. Oh, Mereka masuk. Masuk. Atau nggak usah pakai mereka karena sudah diwakili oleh di manusia. Manusia itu ya mereka. Oh, jadi manusia masuk. Ya, jadi gitu cara nerjemahkan ya. Ibu boleh bilang waro'aitan nasa, dan kamu melihat manusia yadkhuluna, masuk. Bisa aja langsung masuk. Nggak usah bilang mereka masuk. Sekalipun boleh aja. Mereka masuk ya. Masuk di mana? Fi dinillahi. Ke dalam agama Allah. Ya, masuk. Ya, fi berarti lebih pas masuk ke dalam ya. Ya, ke dalam. Ke dalam apa? Dinillah. Agama Allah. Ini warna hijau. Ini din, ini sudah jadi bahasa Indonesia. Din. Ya, agama Allah. Cuma kurang ya sudah familiar sih. Dinillah, din. Ya, agama Allah. Afwaja. Berbondong-bondong. Afwaja. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya fasabbih. Fasabbih garisnya hitam berarti dia fiil amr. Kata dasar tasbih. Bertasbihlah kamu. Fasabbih berarti maka bertasbihlah. Dengan apa? Bihamdi, dengan memuji. Hamdi warna hijau. Itu pujian dengan memuji ya. Bihamdi rabbika ya. Tuhanmu, dengan memuji Tuhanmu. Ya. Wastagfir, dan beristighfarlah itu kepadanya. Ya, kepadanya. Maksudnya istighfar berarti minta ampun. Ya, dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia ya adalah ya tawwaba. Tawwaba dari kata taubat. Tawwaba, tapi kalau polanya tawwaba itu berarti karena kalau Allah berarti maha penerima taubat, tawwaba. Ya, saya ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan kamu telah melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah. Afwaja, dengan berbondong-bondong. Ya, boleh ditambah dengan. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Wastagfir, dan beristighfarlah kepadanya. Ininya ya, kepadanya. Atau dan minta ampunlah. Ini garisnya hitam. Berarti fi'il amr, ya kan? Dan beristighfarlah kepadanya atau minta ampunlah kepadanya. Sama itu, istighfar atau minta ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Tawwaba dari kata taubat. Karena Allah yang dimaksud berarti Allah itu tawwaba, maha. Boleh ditambah kata maha karena Allah penerima taubat. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan seputar cara menerjemahkan tadi? Saya Ustaz, mohon maaf saya kelas malam. Silakan. Saya di wastagfir itu saya tadi terjemahkan mohonlah ampunan kepadanya. Boleh. Mohonlah ampunan kepadanya. Hu itu kan nya ya. Wastagfir hu. Hu itu kan nya, maksudnya di sini Allah. Mohon ampunlah kepadanya. Boleh, Bu? Ya. Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Oke, boleh. Karena itu Pak Ustadz, kan 2 kali ya, karena. Kan hu tadi innahu. Hu dia juga ya Pak Ustadz. Terus karena kan hurufnya biru, garisnya hijau ya Pak Ustadz. Ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Kalau dia, kan ini kata kana artinya ada banyak ya, bisa menjadi. Sebenarnya dia ini asalnya kata kerja. Dan kana itu kata kerja lampau, makanya garisnya hijau. Cuma karena di sini lebih pas adalah, maka adalah itu bukan kata kerja, sehingga kita nggak perlu bilang telah adalah, kan nggak mungkin. Kecuali kalau dia Ibu pas dapat kana itu artinya menjadi. Nah itu berarti bisa kalau cocok pakai telah. Cuma kan di sini lebih pas kana itu di sini apa?
Kalau di sini dia. Lebih pas artinya kana di sini apa? Di sini. Adalah. Adalah berarti nggak berfungsi garisnya karena adalah bukan kata kerja. Jadi Oke. minta ampun lah. Dan Nah, minta tapi ampun. asalnya dia di kata kerja. Kana. Ya. Nah, sehingga diartikan innahu sesungguhnya dia kana adalah ya Sesungguhnya tawwaba. Adalah. Maha menerima taubat. Sesungguhnya Coba lihat dia kata kana adalah. itu kan bisa artinya menjadi, bisa apa lagi? Ya. Adalah apa lagi? Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Oke, ada lagi? Syukron Ibu. Sudah jelas ya? Nah, perhatikan ini penting ini kita ambil pelajaran di sini Bu di surat An-Nasr ini. Ya. Kalau sudah jelas dan saya rasa sudah bagus. Banyak terjemahannya sudah bagus semua ya, sudah bagus. Ya. Allah mengatakan apa ini jadi ayat ini Ibu menjelaskan tentang kemenangan Nabi Muhammad. Ya, kemenangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita kenal pada peristiwa Fathu Makkah ya atau penaklukan kota Mekah. Ya. Penaklukan kota Mekah yang terjadi tahun ke-8 Hijriah. Ya. Yang terjadi kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Nah, tahun ke-8 Hijriah itu di situ Allah berikan al-fathu, kemenangan. Ya. Kemenangan dan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ya, sehingga kaum muslimin pada saat itu bisa menguasai Madinah dan Mekah dalam waktu 8 tahun hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengatakan apa? Pada tahun ke-8 Hijriah itu, Ja'a nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Al-Fathu itu penaklukan atau kemenangan. Ya. Dan kemenangan. Secara khusus di sini adalah itu tadi Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah itu. Ya, tapi secara umum ya bisa kita ambil untuk pelajaran yang lain. Kapan kita menang ya kita bisa ikuti ayat ini ya. Bagaimana anjuran-anjurannya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Ya. Wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat manusia ya boleh langsung ambil berbondong-bondong karena nyambungnya ke manusia kan ya dan kamu melihat manusia ya berbondong-bondong. Mana kata berbondong-bondong? Afwaja tadi ya yadkhuluna fi dinillah ya masuk ke dalam agama Allah atau boleh juga diurutkan sesuai itu. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Boleh juga. Ya maksudnya beramai-ramai. Karena pada tahun ke-8 Hijriah itu Bu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah melewati tentu banyak ya proses-prosesnya sampai pada titik itu ya ada peperangan ya ada di tahun kedua, tahun ketiga ya sempat terjadi kekalahan kaum muslimin ya. Kemudian dimenangkan lagi sama Allah sampai akhirnya pada tahun ke-8 Hijriah ya Allah berikan kemenangan ya dan pada saat kemenangan itu mereka kembali menguasai Mekah yang mana tadinya awalnya apa? Dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya dan di situ manusia banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Waktu di Mekah kan Nabi berdakwah hanya 1-2 orang yang ikut sama Nabi. Ya, susah banget cari orang itu untuk masuk ke dalam Islam. Itu pun harus sembunyi-sembunyi dulu. Ya. Pokoknya diusir, pokoknya disakiti, dizolimi itu di Mekah. Tapi ketika di Madinah Nabi SAW bersabar melewati prosesnya. Ya. Membangun peradaban. Ya. Akhirnya Allah berikan kemenangan dan manusia banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan diriwayatkan itu kurang lebih 10.000 kaum muslimin datang tanpa senjata. Ya, datang ke kota Mekah untuk mengepung Mekah. Karena memang Mekah itu milik kaum muslimin. Ya. Nah, jelas Ibu ya? Ya. Nah, jadi kemenangan sudah di depan matanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tadinya orang susah banget masuk Islam, menerima dakwanya Nabi. Sekarang ya, kamu lihat manusia berbondong-bondong dengan mudahnya masuk ke dalam Islam.
Ya, dalam waktu 8 tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah maka karena ini kemenangan, ya, maka apa yang harusnya dilakukan kalau orang menang? Ya. Dan juga mendapatkan kemenangan, ya, atau mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Maka Allah katakan, fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Jadi Masya Allah, Bu, di sini Allah ajarkan kalau kita menang, kalau kita lagi beruntung, kalau kita lagi mendapatkan kemenangan, ya, atau pertolongan, maka kita harus mengakui bahwa itu bukan karena upaya kita. Tapi Ya. izin Tuhan. Nah, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada apa-apanya. Kita bisa mendapatkan itu karena, makanya bukan kita memuji diri kita, bukan karena kita mengatakan, oh saya kan hebat marketing, oh saya kan punya banyak channel, ya, enggak, bukan seperti itu. Allah ajarkan di sini, kalau lihat kemenangan, kamu dapat keberuntungan, apa yang kita lakukan? Bukan ketika kita mendapatkan kemenangan kita berpoya-poya, berpesta pora, euforia, bukan. Ya, kembali dengan apa? Puji Allah, puji Allah. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya, tasbih, bertasbihlah. Ya, bertasbih, ya, subhanallah, subhanallah. Bihamdi, dengan memuji Tuhanmu. Ya kan? Puji dengan Allah dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Nah, itu cara. Jadi bukan kita euforia kemudian kita pesta pora, menghabiskan harta untuk merayakan kegembiraan, bukan seperti itu. Kenapa? Karena kemenangan, pertolongan dan keberuntungan itu yang kasih Allah. Maka puji Allah, terus berzikir kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini Allah bilang apa? Setelah kau puji Allah, setelah kau bertasbih kepada Allah, jangan lupa istighfar. Ya, istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Padanya. Ya, ini uniknya, Bu, ya. Kok dapat pertolongan malah minta ampun sama Allah. Ibu kalau habis sholat bilang alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Sholat ya. Iya. Kemudian ibu bilang apa? Alhamdulillah begitu? Astagfirullah, Ustaz. Ibu pasti bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah. Allah bilang di sini apa? Wastagfirhu, dan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kepada Allah. Bisa jadi dalam proses ketika mendapatkan kemenangan itu ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tidak sengaja atau sengaja. Bisa jadi ketika dalam peperangan itu kita menganiaya orang, menzolimi orang, ya kan? Nabi kan melewati beberapa peperangan, ya kan? Bisa jadi ada yang harusnya kau tidak lakukan itu kau lakukan, maka istighfar sama Allah, ya, istighfar sama Allah. Supaya apa? Supaya Allah ampuni. Di sini sekaligus Allah mau mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahwa maafkan tuh orang Mekah tuh yang dulu ngusir kamu, yang dulu menganiaya kamu, yang dulu menzolimi kamu waktu di Mekah. Sekarang kamu masuk di Mekah, menguasai mereka dan mereka sampai minta-minta ampun, maafin aja. Padahal Nabi kalau mau bunuh mereka, Bu, Nabi sudah punya daftar nama-nama yang halal darahnya untuk dibunuh waktu tahun ke-8 itu. Ya, termasuk di situ ada macam-macam, ya, pembesar-pembesar Quraisy. Ya, tapi kata Nabi SAW apa? Dia naik ke atas mimbar, ya. Padahal Nabi pada saat itu, Bapak Ibu, adalah sangat mampu untuk membalas dendam di situ. Dulu di Mekah diusir. Dulu di Mekah dia di apa? Dizolimi, diusir, sampai Nabi itu pernah makan selama 2 tahun makan daun aja. Karena nggak boleh tinggal di Mekah, nggak boleh bertransaksi dengan mereka, dengan orang Quraisy, nggak boleh dinikahkan anaknya Bani Hashim dan ini dan yang membelanya. Ya, tahun ke-8 Nabi masuk ke Mekah, ya, dengan kemenangan dan mereka nggak punya kekuatan lagi, orang kafir Quraisy pada saat itu. Nabi sebenarnya mampu untuk balas dendam. Ya, tapi Nabi SAW apa dia katakan? Hari ini kalian semua saya maafkan. Hari ini saya mau berkata sebagaimana dulu Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf itu dilempar oleh saudaranya di sumur. Tapi ketika jadi raja, dimaafkan semua itu saudara yang pernah zolimi dia. Dan Nabi bilang apa? Nabi Muhammad, hari ini saya mau mengatakan sebagaimana dulu Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Tidak ada lagi dosa bagi kalian. Hari ini kalian semua saya maafkan. Ya. Idhabu wa antumut tulaqo, pergilah kalian saya bebaskan, kata Nabi SAW. Di sini kata para ulama, ini luar biasa pemaafannya Nabi SAW. Ya,
ini adalah pemaafan terbesar yang Nabi SAW pernah lakukan. Kenapa? Karena beliau mampu memaafkan di saat beliau mampu untuk membalas. Ya, Allah Maha Pengampun, wahai Muhammad. Istighfar sama Allah. Sekaligus Allah mau katakan ampuni, Allah mengajarkan. Nah, jadi kalau kita, Bu, mengaku umatnya Nabi Muhammad harus suka memaafkan orang. Nabi Muhammad itu pemaaf. Allah juga Maha Pengampun. Ya. Lalu kalau jiwa kita begitu sempit untuk memaafkan orang lain, lalu kita umatnya siapa? Ya. Maka Allah bilang wastagfirhu. Minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu apa? Innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu juga adalah orang yang mudah memaafkan. Ya, maka pada saat itu akhirnya apa? Akhirnya semua kafir Quraisy dibebaskan sama Nabi. Silakan pergi. Nggak usah ganggu kita di sini. Tahun ke-8 Hijriah, ya itulah buah kesabaran daripada dakwahnya Nabi SAW. Ini banyak pelajaran di sini ya. Pertolongan dan kemenangan pasti datang. Hari ini Islam ditindas, diinjak-injak. Nggak usah takut, Bu. Kita tetap aja istiqomah belajar. Kita tetap istiqomah menjalankan Islam, ya, karena nanti dengan itu pertolongan nanti siapa yang kasih? Apakah karena hebatnya persenjataan kita atau apa? Hebatnya pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah, ya, nggak ada apa-apanya jumlah kalau Allah nggak. Makanya caranya apa? Ya tunjukkan sesuatu yang bisa datang pertolongan Allah. Ini adalah cara kita untuk mengundang pertolongan Allah. Dan tidak mungkin terjadi hari kiamat, Ibu, sampai Islam ini kembali jaya. Makanya anak-anak kita, Bu, kita ajarkan mereka agama, ya, yang benar, ya, karena mereka adalah generasi-generasi yang akan terus membawa panji-panji Islam. Jelas? Jelas. Jadi ini ayat ini adalah bercerita tentang Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pertolongan datang dari Allah. Ya, maka kalau kita dapat pertolongan atau apa saja kemenangan atau keberuntungan atau misalnya kita menang tender misalnya atau kita dapat rezeki yang banyak, ya bukan kita melakukan dosa maksiat, tapi puji Allah, bertasbih kepada Allah dan istighfar. Bisa jadi dalam usaha kita dapat duit yang banyak atau misalnya dapat usaha yang lancar, yang sukses. Ya mungkin ada yang dizolimi, ada transaksi yang mungkin masih mengandung begini dan begitu. Jelas? Jelas. Insya Allah, Ya. Ustaz. Oke. Jadi ini penjelasan atau penerjemahan sudah kita jelaskan tadi, cara menerjemahkan rata-rata sudah benar. Kemudian ya makna daripada surat ini juga sudah kita jelaskan. Sementara cukup dulu sampai di situ. Kita tersisa lagi surat Al-Kafirun, itu kita akan bahas pekan depan. Ada yang mau bertanya sampai di sini, Bapak Ibu? Ini rekamannya ya, Masya Allah. Ini sudah banyak banget yang hadir ya. Gimana Bu rasanya belajar level 2? Cukup berat, Pak Ustadz. Sangat enak. Ya, jadi tadinya surat-surat ini Ibu susah hafalkan, sekarang sebenarnya kalau Ibu sudah tahu maknanya, Ibu mudah itu menghafal. Ya. Jadi nanti kalau sholat ya Ibu saling resapi makna. Ya, satu orang Ibu Liana. Sebenarnya lebih mudah untuk menerjemahkan, cuman ketika kita mau setoran itu kadang-kadang suka seleo ke sana ke sini. Cara menerjemahkannya itu merangkai katanya itu yang agak sulit. Ya, yang penting sudah berusaha, Bu. Yang penting sudah berusaha. Nanti kan kita benarkan kan? Betul. Nah, yang masalah ini kalau kita nggak mau mencoba dulu. Padahal, ya. Yang masalah kalau kita nggak mencoba dulu. Ya, mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba. Dicoba aja dulu. Okay. Berikutnya PR apa, Pak? Ya, berikutnya 3 surat berikutnya. Yeah. Yang tersisa itu biar nanti kita akan bahas berikutnya. Al-Quraisy, Al-Maun, satu lagi. Siap-siap pekan depan ada tugas baru, kira-kira apa? Pekan depan.
Apa? KB2. KB2. Jadi KB1 sudah tamat. Ini ada ujiannya loh Bu. Oh, peserta yang ada di sini siap ujian semua, insya Allah. Ya, nanti Itu ada pertanyaan. nadanya gimana tuh Pak? Diajarin aja sekelebet. Ada. Nanti aja lah. Ini sudah jam begini, nanti aja lah. Nanti saya kirim. Nanti saya kirim di ini aja. Sabar-sabar, Bu. Ya. Soalnya hafalnya lama. Sabar-sabar, Bu. Hafalnya susah. Belum. Makanya saya belum sebutin sekarang karena memang belum. Jangan sampai Ibu berfokus ke situ, akhirnya tugas yang satunya nggak dikerjain. Belum. Semua sudah kita atur. Ya kapan diajarkan ini, kapan waktunya diajar. Tunggu, saya mau tampilkan lagi suratnya benar ya. Nah ini. Jadi tugas berikutnya Bukan. Tugas berikutnya adalah 3 surat. Surat Al-Ma'un. Sebentar. Kausar. Jadi kalau biru muda dia Bu, itu adalah ada di mana? KB1, KB2. Kalau biru tua ada di Nah ini 3 surat berikutnya ini Bu. Kelihatan sudah? Sudah. Surat Quraisy, surat Al-Ma'un, Al-Kausar. surat Al-Kausar. Ibu Asma hadir ini? Belum hadir Pak, masih PSK. Ada yang belum? Dia, Pak. Ada nggak yang belum sampai Al-Qur'annya? Katanya dia sudah terima Pak. Oh sudah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ustaz, kalau saya Ustaz, di rumahnya Ustaz ada. Ya boleh nanti di luar ini insya Allah ya. Iya, Ustaz. Antum sih lambat masuk grup. Sudah 2 pertemuan kita, ini pertemuan ketiga. Ya. Tapi insya Allah nanti nonton rekamannya ya, Pak Roy ya. Ini Pak Roy ini dari kelas D beliau ini. Antum nonton rekamannya. Saya segera tugas-tugasnya Ya, surat. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya. Nggak usah dulu pikir KB2, nggak usah dulu. Nanti aja. Pikirkan sekarang 3 surat itu. Ya. Oke. Tinggal yang Ibu pikirkan kenapa kemarin belum selesai KB1. Itu berarti dihafalkan lagi ya. Oke. Baik, terima kasih. Nonton lagi rekamannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Bagi yang mau hadir di Senin malam, besok malam, boleh gabung lagi untuk memperdalam. Ya, demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Jazakallahu beraktivitas semuanya. Barakallahu fiik. Oke, siap Ibu, sama-sama. Ya, sukses selalu semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Ibu Wawat sehat Terima kasih selalu. semuanya Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu. Ya Bu, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Rahmat suruh nonton rekaman Pak Rahmat ya. Ya Pak Ustaz. Ya, oke. Ya Ibu. Assalamualaikum.